Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggit Raksajati dengan topik perhitungan faktor kompresibilitas dalam persamaan keadaan atau equation of state. Capaian dari video singkat ini, mahasiswa mampu menghitung atau mengetahui formula dalam menghitung kompresibilitas persamaan keadaan. Oke, sesuai dengan topik di video sebelumnya terkait persamaan keadaan, berikut adalah persamaan gas nyata, yaitu Z atau faktor kompresibilitas dapat dinyatakan sebagai PV per RT, di mana V ini adalah volume molar, yaitu 1 dibagi dengan densitas. Dan jika persamaan keadaan dinyatakan secara umum, mulai dari van der Waals sampai dengan Peng-Robinson, secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P sama dengan RT per V kurangi B, dikurangi A yang dihitung sebagai fungsi temperatur, per V plus epsilon B dikalikan dengan V plus delta B. Nilai dari beberapa persamaan empirik ini yang akan berbeda untuk model van der Waals, Redlich-Kwong hingga sampai Peng-Robinson. Nah, dalam perhitungan Z, sekali lagi Z adalah faktor kompresibilitas yang menyatakan seberapa menyimpang sifatnya dari gas ideal. Ketika dia tepat menyerupai gas ideal, maka nilai Z-nya menjadi 1. Ketika dia tidak menyerupai gas ideal, maka dia akan menyimpang menjauhi 1. Nah, sekarang maka tantangannya adalah bagaimana menghitung Z dari berbagai persamaan tersebut. Nah, ini bisa kita hitung dengan beberapa variasi. Di tabel berikut, ini jika kita ingin menghitung sebagai V besar atau volume molar, 1 per densitas. Namun, jika kita ingin menghitung langsung nilai Z-nya dalam berbagai EOS, maka dua persamaan berikut yang digunakan, 3.49 dan 3.53. Karena bentuk equation of state itu adalah persamaan kubik atau pangkat 3, maka nanti akan ada beberapa solusi nilai Z yang memenuhi persamaan matematikanya. Tinggal kita cocokkan mana yang menyerupai sifat yang kita butuhkan. Minimal akan ada 2, yaitu yang menyerupai fasa gas atau vapor-like, dan kemudian akan ada yang menyerupai sifat fasa cair, yaitu liquid-like. Secara sederhana, ketika dia vapor-like atau menyerupai sifat gas, maka nilai Z-nya seharusnya mendekati 1. Karena mendekati gas ideal. Mungkin menyimpangnya ke arah 1,1 atau 0,98, 0,95 atau mungkin 0,9. Nah, ketika dia menyerupai cair atau liquid-like, maka ketika persamaan ini diselesaikan, nilai Z-nya akan mendekati 0. Karena dia liquid, bukan gas, maka sangat jauh dari sifat gas ideal. Bisa dilihat dalam dua persamaan perhitungan Z ini, banyak nilai-nilai parameter empirik yang kita perlukan. Misalnya di sini ada nilai beta, ada Q, ada epsilon, ada delta, dan lain-lain. Di mana nilai-nilai tersebut pun perlu dihitung dari fungsi yang lain. Misalnya di sini fungsi T yang akan digunakan dalam persamaan kubiknya dihitung dari beberapa nilai variabel seperti temperatur kritik maupun tekanan kritik, gas ideal konstan, temperatur relatif. Kemudian untuk B juga ada nilainya, bisa diikuti dari persamaan berikut. Untuk beta pun bisa diikuti dari persamaan berikut. Dan untuk Q. Nilai-nilai ini akan diberikan di tabel di slide berikutnya yang diambil dari buku Smith-Van Ness. Kemudian nanti juga akan ada yang namanya sifat residual, yaitu di sini ketika sifatnya semakin menyimpang dari gas ideal. Di sini ZR adalah Z residual yang nilainya menjadi Z nyata dikurangi dengan Z ideal. V residual adalah V nyata kurangi V ideal. Nah, berikut adalah summary atau rangkuman dari 4 persamaan keadaan beserta nilai-nilai variabel empirik dalam perhitungan Z-nya. A sebagai fungsi TR, untuk van der Waals nilainya 1. Semakin ke bawah, maka persamaannya semakin kompleks karena semakin berlaku untuk berbagai kondisi, semakin akurat, semakin generik. Nilai-nilai untuk delta, epsilon, ZC, dan lain-lain semua bisa kita ikuti dari nilai-nilai yang ada di tabel ini. Sehingga tinggal kita ikuti jika nanti misalnya diminta menghitung Z menggunakan persamaan Peng-Robinson. Maka kita cukup fokus pada baris keempat, nilai-nilainya cukup menggunakan kasus Peng-Robinson tersebut.
Kemudian yang paling panjang mungkin adalah untuk SRK dan Penck-Robinson, di mana alpha itu adalah fungsi dari TR dan juga eccentricity factor. 1 plus M dikali 1 kurangi TR pangkat setengah dikuadratkan. TR itu adalah temperatur relatif, temperatur sistem dibagi dengan temperatur kritik. Temperatur kritiknya sekali lagi bisa diambil di appendix buku Smith-Vaness. M-nya yang berbeda untuk kasus SRK dan Penck-Robinson. Yang lainnya sangat mirip. Itu ya, M-nya hanya beda persamaan empiriknya saja. Untuk A, B, Q, beta, dan TR semua dapat mengikuti persamaan-persamaan berikut. Nah, opsi kedua untuk menghitung nilai Z adalah kita bisa menggunakan persamaan virial. Persamaan virial itu salah satu contohnya adalah BWR atau Benedict Webb Rubin yang memberikan prediksi cukup baik. Bentuknya persamaan virial itu diturunkan dari persamaan polinomial. PV sama dengan RT plus B aksen per V plus C aksen per V kuadrat dan selanjutnya. Jadi seperti bentuk deret. Sehingga ketika kita sederhanakan, Z-nya itu menjadi PV per RT, nah ini sisanya bisa kita ikuti 1 plus B per V plus C per V kuadrat dan selanjutnya mengikuti apa yang ada di persamaan 3.39. Kemudian yang ketiga bisa juga kita hitung dengan generalized correlation for gas gitu ya. Korelasi generik untuk gas di mana nilai dari Z itu adalah Z0 ditambah omega Z1. Dia tidak lagi peduli dengan komponen penyusunnya, hanya peduli dengan fungsi dari Z0 dan Z1 gitu ya. Nilai Z0 dan Z1 ini disediakan lagi-lagi di appendix buku Smith-Vaness. Silakan dibuka, nanti ada persamaan atau tabel Lee-Kessler gitu ya, Lee-Kessler generalized table, di mana Z0 dan Z1 itu diambil dari koefisien kedua dari persamaan virial, yaitu korelasi Pitzer and Curl. Nilai Z0 itu adalah 1 plus B0 TR per PR. Nilai Z1 itu adalah B1 TR per PR. Nah, tapi semuanya sudah dirangkum dalam tabel yang bisa dikatakan paling mudah dan paling cepat dihitung dibandingkan metode-metode lainnya. Sebagai contoh, sekali lagi, tolong diingat, Z-nya dapat dihitung sebagai Z0 plus omega Z1. Nah, jadi tahap pertama dalam menggunakan generalized correlation for gases ini, kita hitung dulu berapa nilai TR dan PR-nya. Di mana TR adalah T sistem, T kondisi operasi nyatanya dibagi dengan temperatur kritiknya. PR pun serupa, P sistem dibagi dengan P kritiknya. Kalau di sini semuanya rasio, satuannya temperatur dalam Kelvin, gitu ya. Kemudian, setelah kita tahu TR dan PR-nya, kita bisa hitung nilai Z0 dan Z1-nya. Sifatnya sekali lagi sudah generik untuk semua komponen. Sifat keunikan masing-masing komponen sudah diwakili dengan TC dan PC masing-masing saja. Jadi sudah diwakili secara tidak langsung oleh TR dan PR-nya. Katakanlah nanti kita bisa langsung gunakan tabel D1 dan D2 yang ada di buku Smith-Vaness. Kita sudah tahu, katakanlah kita bekerja di sistem dengan PR 0,1, itu dari perhitungan P per PC-nya, TR-nya katakanlah di 0,5 T per TC-nya. Sehingga kita tahu nilai Z0-nya pada sistem tersebut adalah 0,0207. Sedangkan nilai Z1-nya diambil dari D2, diambil pada titik yang sama, 0,1, potongan dengan 0,5 nilainya minus 0,009. Sehingga dengan mengetahui nilai Z0, Z1, dan nilai omega, nilai omeganya dihitung, minus 1 kurangi log P relatif yang sudah kita hitung, dikalikan dengan T relatif. Z0 sudah dapat, omega sudah dapat, Z1 sudah dapat, sehingga kita bisa hitung nilai Z-nya. Jadi mungkin kurang dari 5 menit kita sudah bisa menghitung nilai Z untuk generalized correlation for gases ini. Saya kira saya cukupkan materi formula untuk perhitungan Z atau faktor kompresibilitas. Kita latih dengan lebih detail dengan contoh kasus yang ada di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.